Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore pemirsa. Kami laporkan kondisi lalu lintas terkini langsung dari Simpang Gotri, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas bertepatan dengan jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kondisi lalu lintas dari arah Semanggi maupun Kuningan yang akan menuju ke arah Warung Buncit maupun Ragunan. Pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dengan adanya antrian pada traffic light berkisar 200 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami himbau untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga para pesepeda yang melintas di kawasan ini, juga para pedagang yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas. Dan berikutnya kondisi lalu lintas dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Mampang maupun yang akan memutar balik kembali ke arah Blok M juga terpantau cukup relatif lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan ini hanya menjelang traffic light, namun selepas dari traffic light kendaraan masih dapat melaju dengan normal dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan memang perlu kami himbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, dan kami menghimbau untuk tidak melawan arus dikarenakan sepantauan kami di lapangan masih banyak kendaraan-kendaraan yang melawan arus di kawasan ini yang rawan akan kecelakaan. Dan kondisi lalu lintas dari arah Mampang atau dari arah Ragunan yang akan menuju ke arah Blok M juga terpantau cukup kondusif lancar, sedangkan dari arah Tendean yang akan memutar balik kembali ke arah Cawang juga pada sore hari ini terpantau cukup ramai dan lancar. Bagi Anda yang akan melintas atau akan pulang perkantoran, kami himbau untuk berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda ketika Anda akan berkendara, dan juga cek fisik kendaraan Anda. Dan jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat sebelum kembali ke rumah. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polri tahun 2025 di The Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polri tahun 2025. Mengusung tema Polantas Presisi di Era Digital, mendukung terwujudnya Astacita untuk masyarakat. Pembukaan Rakernis ini turut dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, Irwasum Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, dan pejabat utama Mabes Polri. Sebanyak 310 peserta mengikuti Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polri tahun 2025 yang terdiri dari pejabat utama Korlantas Polri, Ditlantas Polda, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pentingnya inovasi di bidang lalu lintas untuk mendukung transformasi Polri presisi. Ia mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi, peningkatan kompetensi personel, dan penyediaan layanan yang lebih mudah diakses publik. Untuk meningkatkan tertib berlalu lintas, Kapolri juga mendorong pemanfaatan data digital, pengkajian berbasis ilmu pengetahuan, serta sinergi sistem dengan berbagai pihak terkait. Rakernis ini juga diharapkan dapat mempererat kekompakan antar unit lantas di seluruh daerah melalui penyelarasan strategi dan pertukaran gagasan dalam forum yang terbuka. Melalui Rakernis ini, Fungsi Lalu Lintas Polri menunjukkan komitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mengusung nilai-nilai pelayanan yang profesional, beretika, dan mengutamakan inovasi, Polantas siap menjadi ujung tombak sistem transformasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Aisyah Barsya, Andi Putra, Polri TV.
Pemirsa, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Eko Wahyu Prasetyo secara resmi menjemput kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukti di Bandara Jalaluddin, Kabupaten Gorontalo pada Rabu siang. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Eko Wahyu Prasetyo hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hingga pemerintah daerah setempat. Kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja dalam rangka peluncuran program Smart School untuk mempercepat transformasi digital pendidikan di tingkat daerah dan menengah. Program nasional ini diharapkan menjadi katalisator utama dalam menyiapkan generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan global melalui pendidikan yang inklusif, adaptif, dan inovatif. Sementara itu, dua pengedar narkoba jaringan Sumatera berhasil diringkus petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta saat akan bertransaksi di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari hasil pengembangan, petugas mengamankan 7 tersangka dengan 3 diantaranya wanita beserta barang bukti 907,98 gram sabu siap edar. Dua pria terduga pengedar narkoba ini langsung ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keduanya hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat diamankan. Dari tangan kedua tersangka berinisial RZ dan RG, petugas mendapati barang bukti beberapa paket narkoba jenis sabu. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah RZ di kawasan Mangga Besar Selatan dan didapati 1 kantong kresek berisi beberapa paket sabu-sabu. Pengungkapan peredaran narkoba ini bermula dari kasus penangkapan seorang wanita berinisial SM alias Zela di wilayah Petojo Gambir yang kemudian berlanjut pada penangkapan tersangka HL di Jalan Garuda, Kemayoran dengan barang bukti 208,44 gram sabu. HL merupakan orang suruhan seorang bandar besar berinisial MY alias Paci yang tinggal di kawasan Bekasi. Dalam kasus tersebut, petugas berhasil meringkus 7 orang tersangka, dengan 3 diantaranya adalah wanita beserta barang bukti sebesar 907,98 gram sabu-sabu. Para pelaku merupakan pengedar dan kurir narkoba jaringan Aceh yang biasa menjual barang haram di Jabodetabek. Dan datang ke TKP, akhirnya dilakukan penangkapan terhadap 2 orang pengedar dengan inisial HL dan MY. Kemudian setelah dilakukan pengembangan dari hasil penangkapan awal, itu didapat bahwa barang bukti tersebut masih ada sebagian di tersangka lain. Kemudian setelah tim melakukan pengembangan menuju ke tempat TKP di wilayah Jakarta Barat, didapatkanlah di salah satu tempat pos. Di situ didapatkan barang bukti lain seberat 200 gram. Akibat perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.